teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi ya dengan saya. Ini kelanjutan dari video part 1 kemarin. Nah, seperti ini hasil poninya. Itu jahitannya untuk renda saya jahit 2 kali, bagian atas dan bawah, agar lebih awet. Ini bagian belakangnya. Nah, itu bagian atasnya yang kita kasih velcro kemarin. Nah, sekarang kita waktunya bikin kipasnya atau poni yang lengkung-lengkung itu, yang biasa disebut dengan poni kipas atau poni Spanyol. Kita cari bagian tengahnya dulu. Nah, kita ukur dulu di mana titik tengahnya, kita tandai ya. Nah, itu bagian tengahnya saya tandai pakai jarum. Kemudian kita ukur perkiraan lengkungan bagian dalam dari kipas yang kita butuhkan. Kenapa harus kita ukur? Karena menyesuaikan dengan lebar poninya. Karena setiap gorden lebar poninya tidak sama. Nah, itu ketemu sekitar 60 cm ya. Nah, ini kita siapkan kain yang buat poni. Ukurannya saya memakai 120 kali 120. Kita cari bagian sudutnya, kemudian itu saya ukur perkiraan sekitar 60 cm tadi. Boleh kurang sedikit ya nanti, soalnya kalau sudah dipotong itu agak melebar. Nah, itu dari ujungnya sampai yang saya titik itu antara 40 sampai 45, menyesuaikan dengan kebutuhan lengkungan yang kita perlukan tadi. Itu juga sama ya, sekitar 40 sampai 45. Terkadang bisa juga 35 kalau kipasnya kecil. Nah, itu kita ukur. Kalau sekitar 60 cm, jangan sampai lebih dari 60 cm ya. Kalau kurang nggak apa-apa, sekitar 56, 57 atau 55 bisa. Kemudian itu kita garis. Nah, itu saya garis. Kemudian kita lipat kainnya. Melipatnya seperti itu ya caranya. Antara titik yang bawah tadi kita pertemukan dengan titik yang kain di atas itu. Kemudian kita potong bagian yang sudah kita garis tadi. Kita samakan ya. Nah, setelah kita potong, kita rapikan dulu tekuannya. Kita rapikan sudut-sudutnya supaya simetris dan hasilnya rapi. Kemudian kita ukur, bagian yang saya ukur itu sekitar 92 cm sampai 102 cm.
Kenapa begitu? Karena menyesuaikan dengan besarnya kipas yang kita perlukan. Kalau kipasnya kecil, saya memakai yang 92. Kalau kipasnya agak besar, saya memakai yang 102. Kemudian kita tandai. Kemudian kita cari titiknya lagi dari tekukan tengah ke arah situ sekitar 60 sampai 65 cm. Kemudian dari atas, dari titik yang kita potong tadi, kita ukur kembali, kita garis ke bagian bawah sampai bertemu dengan garis yang 60 atau 65 cm tadi. Kemudian kita tandai untuk bagian lekukan kipasnya ya. Nah, untuk paling ujung saya mengambil 2 cm. Kemudian 12 sampai habis. Kalau tidak 12, 11 juga boleh. Perkiraan antara 11, 12, terkadang juga 12,5. Menyesuaikan dengan besar kecilnya kipas. Nah, itu saya tandai pakai pulpen. Kalau bisa menandainya di bagian dalam garis ya, jangan di bagian luar, soalnya kalau di bagian luar nanti kita potong tandanya jadi hilang. Nah, terus bagaimana caranya kita mengambil lengkungannya? Nah, itu saya memakai ballpoint, ujung meterannya saya lilitkan. Nah, itu saya tarik dari ujung kainnya. Dari sudut untuk mencari lengkungan potongannya. Jadi motongnya tidak lurus ya, tapi melengkung untuk ke bagian ujungnya. Nah, kemudian kita potong sesuai yang sudah kita garis tadi. Nah, itu potongannya melengkung ya teman-teman. Bagian bawah sudah selesai saya potong, kemudian bagian samping juga kita potong. Nah, seperti itu jadinya setelah selesai kita potong. Kemudian titik-titik yang sudah kita tandai tadi kita cekrik ya. Nah, itu kita cekrik sesuai dengan tanda titiknya. Nah, setelah itu kita bisa mengobrasnya bagian atas, bagian bawah, sampingnya juga bisa, tapi saya biasanya sampingnya saya tidak saya obras ya. Oke, seperti itu jadinya ya. Lanjut kita obras, kemudian kita pasangi renda.